Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terus terlimpahkan kepada suri tauladan kita, nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada pada tanggal 12 Sya'ban 1447 Hijriah, yang artinya tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang agung, dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu surganya selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maka tentu siapapun di antara kita yang memiliki keimanan di dalam hatinya, maka pasti akan sangat rindu, pasti akan sangat segera ingin bertemu dengan bulan yang agung tersebut. Karena itu ciri di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah bekal apa, persiapan apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan tamu yang agung, tamu yang seharusnya kita persiapkan sebaik mungkin. Kalau sekiranya akan datang satu tamu istimewa yang akan hadir ke Masjid Al-Hidayah ini, pasti kita, baik para pengurusnya, para jamaahnya, pasti akan bersiap-siap menyambut tamu tersebut dengan penyambutan yang maksimal.
Maka kita sudah selayaknya sebagai seorang muslim yang sebentar lagi akan bertemu dengan tamu agung tersebut, maka perlu perbekalan, perlu persiapan agar ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, betul-betul kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan sama-sama belajar bagaimana sejatinya kita mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan yang agung tersebut. Bagaimana dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 persiapan, ada 3 bekal yang perlu kita persiapkan dari saat ini bulan Sya'ban. Jadi justru mempersiapkan bulan Ramadan itu bukan H-1 sebelum Ramadan baru kita siap-siap. Justru dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya di antara kita ya 3 pekan ke depan akan mengikuti lomba maraton, maka tentu peserta yang baik adalah peserta yang selama 3 pekan ini melakukan persiapan, melakukan pemanasan. Jangan sampai nanti pas hari haknya kita baru apa? Baru lari. Maka disinilah kita perlu persiapan yang baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menyebutkan ada 3 persiapan besar, dan dari 3 persiapan tersebut akan kita turunkan pada persiapan-persiapan yang memang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Persiapan pertama adalah al-isti'dad ar-ruhi, yaitu persiapan secara rohani kita. Jadi rohani kita dulu yang harus kita persiapkan. Yang kedua, al-isti'dad al-ilmi, persiapan secara ilmiah, persiapan secara ilmu. Dan yang ketiga, al-isti'dad al-jismi, persiapan secara fisik. Nah, nanti dari 3 ini akan kita turunkan mana yang termasuk persiapan rohani, mana yang termasuk persiapan ilmi, dan mana yang termasuk persiapan fisik. Nah, yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan persiapan rohani kita. Kata para ulama, yang pertama adalah al-farah was-surur biqudumi syahri Ramadan. Persiapan rohani kita, persiapan hati kita yang pertama adalah hendaklah kita semua berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, dan berusaha menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang terdekat kita, bahwa kita kabarkan kepada mereka, insya Allah 3 pekan lagi, bahkan mungkin kurang, kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa hal ini penting? Karena ma'asyiral muslimin, Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran agar setiap kita berbahagia dengan setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, kata Allah, dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lah hendaklah kalian bergembira. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bukankah bulan Ramadan ini nikmat dari Allah? Bukankah bulan Ramadan ini karunia dari Allah? Allah siapkan 1 bulan dari 12 bulan dengan banyak keutamaan yang kalau sekiranya kita betul-betul bisa memanfaatkannya, maka ini akan menjadi ladang pahala yang sangat menguntungkan bagi kita. Maka wajib kita bergembira. Dan kegembiraan ini hendaklah dikarenakan adanya keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Dan hal ini dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah dekat bulan Ramadan, Nabi mengumpulkan para sahabatnya, memberikan kabar gembira
seraya mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Lihat bagaimana Nabi ngasih kabar gembira kepada para sahabat dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Nabi kabarkan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi mengawali dengan penyebutan keberkahan agar kita bersemangat untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah telah mewajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Jadi Nabi ingin mengingatkan kepada kita bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Kemudian Nabi sebutkan keutamaan-keutamaannya, tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan Allah buka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, Allah tutup api neraka. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian Nabi kasih motivasi lagi, fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwasanya di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ma'asyiral muslimin, jika sekiranya kita satu kali saja seumur hidup kita dapat satu kali keutamaan malam Lailatul Qadar, maka setara dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Padahal mungkin umur kita tidak sampai pada 83 tahun. Itu kalau kita dapatkan sekali saja. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai seumur hidup kita sekalipun kita tidak pernah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Yang padahal Nabi mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit kata Nabi yang lebih daripada umur tersebut. Bayangkan sekali saja kita dapat malam Lailatul Qadar, maka setara dengan ibadah 83 tahun. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ingatkan, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang Allah haramkan dari keutamaan di bulan Ramadan, maka Allah haramkan. Maka ini yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan ketaatan. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi, bahwa ada orang-orang yang Allah kasih umur sampai bulan Ramadan, bahkan mungkin berulang kali bertemu dengan bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dosanya nggak juga diampuni sama Allah. Maka merugi orang-orang yang seperti ini. Kata Nabi, ragima'an, merugi kata Nabi. Siapa yang merugi? Rajulun dakhala alaihi Ramadan tsumma salahu qabla an yughfaralah. Dikasih Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi beres Ramadan dosanya nggak diampuni sama Allah. Kenapa? Karena tidak memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan. Kan rugi, Pak. Ya, kita tiap tahun ketemu Ramadan, tapi beres Ramadan dosa kita nggak diampuni. Ini merugi. Maka sekali lagi, ini contoh bagaimana Nabi mengajak kita agar kita bergembira dengan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Nah, para ulama memberikan satu catatan, Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan sampai bahagianya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan karena ada faktor-faktor dunia. Walaupun boleh, tapi jangan dijadikan utama. Misal, sebagian kita, Ustaz, Masya Allah, hati saya bergembira Ustaz, pengen cepet Ramadan. Kenapa Pak? Iya, kalau Ramadan nanti dapat THR. Nah, itu bonus. Boleh kita bahagia seperti itu, tapi jangan dijadikan utama. Anak-anak kita juga, Ustaz, saya pengen cepet Ramadan. Kenapa? Kalau Ramadan belajarnya setengah hari. Begitu juga yang ibu-ibu, Ustaz pengen cepet Ramadan. Kenapa? Kalau Ramadan dapat uang bulanannya 2 kali lipat. Ya, karena suami saya dapat THR. Ini kebahagiaan yang boleh ada pada diri kita, tapi jangan dijadikan apa? Yang utama. Yang utama adalah karena tadi bulan Ramadan bulan yang berkah, bulan Ramadan bulan ampunan, bulan di mana setiap kita ketika melakukan amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang harus ada terlebih dahulu pada diri kita. Justru yang khawatir adalah ketika tidak ada rasa bahagia sedikit pun ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang khawatir.
Ya, karena ciri orang yang beriman justru akan berbahagia, pengen cepat-cepat ketemu bulan Ramadan karena di sana ada keutamaan yang akan mereka dapatkan. Nah, ini yang pertama. Jadi kita juga berusaha kabarkan kepada orang-orang terdekat. Kalau kita boleh jujur bapak-bapak sekalian, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mungkin gak sadar kalau sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Bahkan mungkin kadang ya H-1 sebelum Ramadan baru sadar, oh kita udah mau Ramadan gitu. Nah, ini penting untuk kita kabarkan. Mungkin kita sebagai orang tua ngasih kabar ke anak-anak kita, nah insya Allah bentar lagi kita masuk Ramadan. Kita kabarkan istri kita, kabarkan orang-orang terdekat kita agar mereka juga ikut bersiap-siap. Ini persiapan yang pertama, bekal yang pertama yang menjadi dasar terlebih dahulu yang harus ada dalam hati-hati kita. Kemudian persiapan yang kedua adalah al-iktsar minad du'a qabla dukhuli syahri Ramadan. Perbanyak doa dari sekarang bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, mari kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka berdoa meminta kepada Allah itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan Pak. Sebagaimana dijelaskan, kanu yad'unallaha sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan wa yad'unallaha sittata ashhur an yataqabbala minhum. Mereka dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu, mereka 6 bulan berdoa kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Wa yad'unallaha sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal ibadah mereka. Yang jadi pertanyaan Pak, mari kita tanya jujur pada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kita doa minta sama Allah, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan? Atau jangan-jangan baru-baru sekarang? Lihat mereka berapa? 6 bulan yang lalu. Padahal bapak-bapak sekalian, tidak ada jaminan bagi kita, setiap kita semua yang hadir hari ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Ada orang-orang yang H-1 Allah ambil nyawanya. Sehingga apa? Ramadan yang lalu menjadi Ramadan terakhir bagi dirinya. Berapa banyak orang yang sepekan sebelum Ramadan Allah sudah ambil nyawanya, tidak merasakan lagi nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Bukankah kita saksikan ya, di Ramadan yang lalu masih ada orang-orang yang mungkin bareng sahur sama kita, buka puasa bareng kita, qiyamul lail bareng kita. Hari ini mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya pentingnya kita doa sama Allah, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di antara doa yang hendaklah kita perbanyak-banyak sekali, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh imam, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, pertemukan kami kepada bulan Ramadan. Doa yang lain yang pernah sering dibaca oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang hendaklah juga kita hafal, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku pada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkan bulan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah kami nanti di bulan Ramadan. Ini doa yang hendaklah kita perbanyak. Dan juga yang terpenting bapak-bapak sekalian, bukan hanya minta dipertemukan dengan Ramadan, tapi yang terpenting daripada itu, kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan satu, selamat. Yang kedua, dalam keadaan sehat. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin Allah pertemukan dengan bulan Ramadan tapi nggak sehat. Kalau nggak sehat, nggak bisa maksimal ibadah. Jangankan mau ikut tarawih, baca Quran saja kadang nggak kuat. Kalau kita sakit, kita nggak bisa manfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Maka minta sama Allah, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan apa? Sehat. Apakah cukup? Belum cukup. Minta sama Allah, ya Allah permudah, berikan taufik kepada kami untuk bisa memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan. Nah ini penting Pak. Ya, ada orang dikasih umur ketemu Ramadan, sehat, tapi sibuk terus.
Yang lain bisa tarawih, dia nggak pernah tarawih. Yang lain sibuk punya target hatam 1 kali, ini nggak hatam-hatam. Jangankan 30 juz, Ustaz. 1 juz aja nggak beres-beres, Ustaz. Berarti Allah nggak berikan taufik. Itulah yang tadi Nabi katakan, wa man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang Allah halangi dari kebaikan di bulan Ramadan, Allah halangi. Kenapa? Karena Allah nggak kasih taufik. Makanya doa sama Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Atau doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan, minta sama Allah agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Ini persiapan kedua yang berkaitan dengan rohani kita. Perbanyak apa? Doa dari bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga, al-iktsar minat taubati wal istighfar. Ini penting, Pak. Ustaz, apa hubungannya memperbanyak taubat dengan istighfar? Hubungannya, korelasinya sangat kuat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang menjadikan kita malas ibadah nanti di bulan Ramadan itu karena apa? Karena banyaknya dosa yang belum kita taubati. Yang menjadikan kita nggak kuat sholat tarawih itu bukan hanya sekedar faktor fisik, bukan hanya sekedar faktor kesehatan. Yang menjadikan kita malas baca Quran di bulan Ramadan karena banyaknya dosa yang belum kita taubati kepada Allah. Ya, oleh karenanya apa kata sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an? Kata Utsman, "Lau tahirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati-hati kalian bersih, kata Utsman, kalian gak akan pernah puas dari baca Al-Quran. Karena kayak kita enggak, Pak. Udah mah di luar Ramadan jarang baca Quran, di bulan Ramadan baru 1 halaman sudah ngantuk. Ya, boro-boro kita seperti generasi terbaik umat ini. Di antara mereka ada yang hafal 1 bulan 10 kali. Bayangkan, Pak, 10 kali. Kita sekalipun kadang susah. 1 juz pun gak beres-beres, juz amma gak beres-beres. Yang menjadikan kita sulit karena Allah gak berkahi umur kita. Karena mungkin masih banyak maksiat yang belum kita taubati, sehingga sulit bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka di bulan Sya'ban inilah perlu kita mengintrospeksi diri kita, dosa mana yang belum kita istighfari, dosa mana yang belum kita taubati. Sehingga harapannya ketika nanti masuk Ramadan, Allah permudah kita melakukan banyak ketaatan. Ada orang, Pak, sibuk kerja pagi sampai malam, tapi waktunya tarawih bisa, waktunya baca Quran bisa, berarti Allah berkahi umurnya. Kalau kita pakai logika, Pak, kadang gak masuk akal ada orang yang bisa hatam dalam 1 bulan 10 kali. Ya, itu kalau kita pakai logika. Tapi ada orang-orang terdahulu yang bisa menghatamkan 10 kali, 4 kali, 3 kali. Kenapa? Karena Allah berkahi umurnya. Keberkahan umur diawali karena taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, masih kepada persiapan rohani kita, yaitu al-iktsar minal ibadah. Memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini, Pak. Jadi sekali lagi, keliru kalau kita baru mulai start ibadah nanti di bulan Ramadan tanggal 1-nya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, perlu adanya pemanasan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antara ibadah sunnah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini adalah puasa sunnah. Selain itu sunnah Nabi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Sebagai bentuk pemanasan. Bayangkan, Pak, tubuh kita ini 11 bulan gak berhenti-berhenti makan. Ya, pagi kopi, gorengan, nasi uduk, nasi kuning, bubur, terus saja seperti itu setiap hari, gak berhenti-berhenti. Siangnya juga begitu, malamnya juga begitu. Kalau ibarat mesin 24 jam kerja terus, gak pernah berhenti. Tiba-tiba suruh berhenti. Allah Akbar. Biasanya itu awal Ramadan tuh, Pak. Banyak orang yang lupa biasanya. Ya, saking seringnya dia makan jarang puasa sunnah, pas tanggal 1 Ramadan pagi-pagi udah minta dibuatin kopi. Ya, kadang saking lupanya 1 piring habis tuh makan. Baru diingetin, Pak, lagi puasa. Oh iya, lagi puasa.
Karena memang apa? Nggak pernah dilatih. Oleh karenanya mari kita lihat bapak-bapak sekalian. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Nabi itu, kata Ibunda Aisyah, di bulan Sya'ban itu biasa berbuka seakan-akan tidak pernah puasa. Puasa seakan-akan tidak pernah berbuka. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan kata Ibunda Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan. Aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Nabi puasa 1 bulan full kecuali hanya pada bulan Ramadan. Karena memang ada larangan dari Nabi, nggak boleh kita puasa sunnah 1 bulan full kecuali hanya pada bulan Ramadan. Dan apa kata Ibunda Aisyah? Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa fi Ramadan wa ma ra'aitu aktsara shiyama minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi dari sekarang ada waktu, ketika mungkin Senin Kamis kita puasa. Karena memang nanti ada larangan dari Nabi, ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban kita dilarang berpuasa, kecuali bagi mereka yang biasa melakukan puasa sunnah. Juga nanti ada larangan dari Nabi, tidak boleh puasa 1 hari 2 hari menjelang Ramadan, karena itu namanya puasa syak, puasa yang diragukan. Kata Nabi, la taqaddamu siyama Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Berarti tanggal berapa? 29 dan tanggal 30 Sya'ban. Kecuali kata Nabi, illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang biasa puasa, maka boleh dia berpuasa. Jadi dari sekarang kita masih ada waktu beberapa pekan untuk puasa sunnah. Kemudian di antara ibadah sunnah yang hendaklah kita perbanyak dari bulan Sya'ban ini adalah baca Quran, Pak. Jadi jangan sampai kita baru baca Quran, buka lemari kita, buka mushaf kita itu di tanggal 1 Ramadan. Ya, sebagian kaum muslimin itu mushaf 11 bulan nggak pernah dibuka. Dibukanya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Kalau di Jamaah Al-Hidayah insyaallah husnudzon saya nggak ada. Ini di luar, Pak, ya, di luar. Ya, baru buka mushaf tanggal berapa? 1 Ramadan. Padahal para ulama mengatakan kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini disebut dengan bulannya para pembaca Quran. Jadi bedanya kita dengan mereka, Pak. Dulu generasi terbaik umat ini itu mereka di bulan Sya'ban itu sudah mulai fokus. Bagaimana saya fokus ibadah sama Allah. Kalau kita kan enggak, nanti deh hari pertama Ramadan baru kita semangat. Ya, makanya nanti kita lihat sholat tarawih tanggal 1 Ramadan full itu masjid sampai atas, sampai luar-luar. Masuk Ramadan kedua, ketiga, keempat, masjid semakin luas. Kenapa? Karena tadi tidak terbiasa membiasakan ibadah di bulan Sya'ban. Bahkan para ulama lain mengatakan syahru Rajab syahru zara. Bulan Rajab itu bulan kita nanam. Wa syahru Sya'ban syahru suqyi zara. Bulan Sya'ban bulan kita nyiramin itu tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadi zara. Dan bulan Ramadan bulan kita memanen. Jadi bukan baru Ramadan baru kita mulai, justru dari bulan apa? Sya'ban. Ya, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya yang harus kita perbanyak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara persiapan berikutnya adalah persiapan al-isti'dad al-ilmi. Persiapan secara ilmiah. Tadi rohani sudah kita jelaskan. Sekarang masuk persiapan ilmiah. Apa yang dimaksud dengan persiapan ilmiah? Kita siapkan dari sekarang, perbanyak baca buku tentang fikih Ramadan. Ustaz, saya nggak suka baca, Ustaz. Sudah, saya sukanya dengar. Sekarang Allah berikan kita banyak nikmat melalui adanya media sosial. Tinggal buka YouTube, tulis kajian fikih Ramadan. Masya Allah, itu banyak, Pak. Tinggal mau atau tidak. Kenapa? Karena Ramadan ini ibadah yang agung. Maka ibadah yang terbaik adalah yang didasari dengan ilmu.
Jangan sampai kita nggak tahu siapa yang berhak batal puasa, kapan kita harus mengqadha, siapa yang harus bayar fidyah, kapan wanita hamil itu harus bayar qadha, kapan wanita hamil harus bayar fidyah, apakah musafir boleh berbuka atau tidak. Itu kan perlu ilmu. Maka perlu dari sekarang perbanyak baca buku fikih Ramadan atau dengar kajian tentang Ramadan. Perlu persiapan, Pak. Ya, perlu persiapan. Jadi ada persiapan rohani, ada juga persiapan secara ilmi. Dan kita harus berazam, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dengan cara apa? Perbanyak baca buku. Kita masih ada 3 pekan lagi nih, Pak. Kalau setiap hari kita niatkan baca 1 bab saja, cari fikih yang ringkas, Masya Allah, manfaat bagi kita, Pak. Kita niatkan setiap 1 huruf yang kita baca sebagai bentuk persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu, Pak? Masih. Nah, setelah isti'dad rohani, kemudian apa tadi? Kedua, isti'dad ilmiah. Perbanyak baca buku fikih Ramadan, dengarkan kajian-kajian fikih Ramadan, pelajari dari sekarang. Kemudian yang ketiga, isti'dad al-jismi. Ini juga penting, Pak. Persiapan fisik. Kenapa tadi? Kalau fisik kita lemah, sering sakit-sakitan, maka ini pun akan berpengaruh kepada kualitas ibadah kita. Jangankan kita mau sholat tarawih, kadang baca Quran aja kita nggak kuat. Apalagi kalau Ramadan imamnya baca panjang, ya, misalkan di target 1 malam 1 juz. Nah itu biasanya ya jamaahnya pada lari tuh, cari masjid mana yang bacaan Qurannya pendek kan gitu kan ya. Padahal subhanallah, Ramadan itu betul-betul bulan dimana kita harusnya lebih semangat daripada bulan-bulan sebelumnya. 11 bulan apa nggak cukup kita cari dunia? 11 bulan apa nggak cukup kita betul-betul lalai dari ketaatan kepada Allah? Makanya Allah kasih 1 bulan ini harus kita maksimalkan dengan ketaatan kepada Allah. Makanya salah satunya jaga fisik kita. Cara jaga fisik apa? Tentu dengan berolahraga. Niatkan dari sekarang, ya Allah, saya olahraga, tujuannya supaya saya nanti kuat ibadah di bulan Ramadan. Itu kan berpahala, Pak. Olahraga adalah ibadah, adalah kebiasaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, tapi akan bernilai ibadah ketika kita niatkan, ya Allah, saya olahraga ini supaya nanti fisik saya kuat beribadah di bulan Ramadan. Bukankah Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena adanya niat, dan amalan yang besar jadi kecil juga karena adanya niat. Maka kita niatkan, ya Allah, dari sekarang saya ibadah supaya saya kuat nanti di bulan Ramadan ibadahnya, saya olahraga, saya makan makanan yang menyehatkan, hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Itu bagian daripada ikhtiar kita secara apa? Fisik, Pak. Ya. Dan juga kata para ulama berkaitan dengan fisik ini adalah persiapkan segala kebutuhan kita untuk kebutuhan Ramadan dari sekarang, Pak. Terutama ini kalau ada ibu-ibu. Ya, ini saya nasihatkan untuk diri saya dan ibu-ibu terutama. Ya, jangan nanti kita sibuk di bulan Ramadan. Terutama di 10 hari terakhir. Ya, yang harusnya kita i'tikaf di masjid, ini i'tikafnya di mana? Di mall. Ya. Ada sekarang bilang, Ustaz, kami sekarang i'tikafnya nggak di mall, Ustaz. I'tikaf kami di masjid, Ustaz. Tapi i'tikafnya bukan baca Quran. I'tikafnya scroll. Ya, toko hijau, toko kuning, toko oranye gitu kan. Milih apa? Milih baju lebaran, ya. Milih sembakoan. Sehingga 10 hari terakhir di bulan Ramadan harusnya diisi dengan i'tikaf. Ini sibuk nyari baju lebaran, sibuk belanja. Bahkan ada di antara para wanita muslimah 10 hari terakhir sibuk bikin kue. Bukan terlarang, Pak, ya, tetapi kadang subhanallah sampai suaminya dilibatkan bikin kue, gak selesai-selesai bikin kue nastar, ya, 24 jam Mbak beres-beres, suaminya suruh ikut manggang, suruh bikin adonan, subhanallah. Maka ini juga supaya maksimal dari sekarang kita persiapkan. Kalau kita punya uang lebih, ya belanja dari sekarang, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, supaya apa? Betul-betul 30 hari itu kita fokus ibadah sama Allah. 11 bulan sudah Allah kasih kita untuk dunia, masa kita nggak bisa sempatkan hanya
30 hari dalam 12 bulan. Kalau nggak bisa sempat 30 hari, sempatkan 10 hari terakhir. Yang itu menjadi keutamaan yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bapak-bapak sekalian, kita harus sadari, kita nggak tahu. Jangankan kita mau ibadah di bulan Ramadan, sampai pun kita nggak pernah tahu, Pak. Jangan-jangan itu jadikan Ramadan yang lalu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya orang-orang yang sudah meninggal bisa dikembalikan ke dunia, maka permintaan mereka minta sama Allah dikembalikannya di bulan Ramadan. Minta dikembalikannya di bulan Ramadan. Kenapa? Disitulah mereka bisa mendapatkan ketaatan. Saya tutup kajian ini dengan satu hadis yang menceritakan kepada kita betapa nikmatnya orang yang dikasih umur sama Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat radhiyallahu taala an, di mana pernah satu hari Nabi SAW kedatangan dua orang laki-laki yang ingin masuk Islam. Maka singkat cerita masuklah dua orang laki-laki tersebut di waktu yang sama dan bersamaan. Ternyata yang satu ibadahnya luar biasa, semangat. Dan memang kadang bapak-bapak, orang yang biasa baru masuk Islam itu, orang mu'alaf itu kadang lebih semangat ibadahnya dibanding kita yang dari lahir sudah masuk Islam. Ini ada dua orang sahabat, dua-duanya baru mu'alaf masuk Islam. Yang satu ibadahnya luar biasa. Dari mulai masuk Islam, semangat ibadah, sebanyak ketaatan yang dia lakukan. Sampai akhirnya ada panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dia ikut berjihad. Dan ternyata Allah takdirkan meninggal syahid di perang tersebut. Tersisa satunya. Ternyata Allah berikan takdir, dia masih diberikan kesempatan 1 tahun berikutnya dan bertemu dengan Ramadan. Yang tadi ini yang syahid tidak bertemu dengan Ramadan. Maka sahabat tersebut pada malam harinya dia bermimpi, dan ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Malamnya dia bermimpi di mana dia sedang berada di depan pintu surga. Kemudian tiba-tiba masuklah sahabat yang ternyata meninggal yang kedua tadi, yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia masuk surga pertama kali. Akhirnya dia pun aneh, kok bisa? Padahal kawannya yang pertama meninggal itu dalam keadaan apa? Syahid. Secara logika yang masuk duluan siapa? Yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Barulah setelah itu masuk sahabat berikutnya yang tadi meninggal dalam keadaan syahid. Maka pagi harinya dia bercerita kepada para sahabat yang lain, dan para sahabat yang lain aneh. Ya. Maka mereka mengatakan, kalau begitu mari kita datang kepada Nabi, minta penjelasan kepada Nabi SAW. Maka datanglah mereka kepada Nabi, ya. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, apa yang membuat kalian heran? Ya, bukankah dia sudah diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan? Kemudian dia maksimalkan Ramadan dengan ketaatan, sehingga Allah jadikan dia masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Maka secara singkat berarti orang yang diberikan nikmat oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan akan mendapatkan keutamaan yang besar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua kepada bulan Ramadan dalam keadaan apa? Sehat, diberikan taufik oleh Allah, dan bisa memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan kita di bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selesai daripada bulan Ramadan, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan pengingat. Walaupun mungkin kajian seperti ini sering kali disampaikan, tapi mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini menjadi pengingat untuk kita untuk lebih semangat lagi menyambut dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.